Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar masih dalam siaran perbatasan bersama saya Agus Santika dan juga Tika di RRI Nunukan. Namun kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti keliling Indonesia. Ada Festival Rampak Genteng. Ini merupakan festival 3 tahunan yang menjadi pertanda dimulainya festival musik keramik di Jatiwangi. Dimulainya sudah sejak tahun 2012 lalu. Rampak Genteng ini menjadi momen katakanlah lebarannya warga Jatiwangi, ya, di mana ribuan warga ikut membunyikan genteng sebagai tanda kesepakatan bersama pembangunan identitas kota baru yang diberi nama Kota Terakota di Majalengka yang berbasis sumber daya lokal. Nah, acara ini akan berlangsung pada 11 November 2024 yang akan datang, ya. Oke, jadi sudah semakin dekat. Dan apa saja yang akan digelar rangkaian acara di Rampak Genteng 2024, kita akan berbincang dengan seniman dan konduktor, ada Mas Teddy. Namun sebelumnya mari kita saksikan dulu video promosinya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami sebagai pemilik kebudayaan Jatiwangi berikrar manusia berpijak di atas tanah yang sama. Bangkai bunga-bunga manusia berpijak di atas tanah yang sama. Bahwa kami akan menjaga kebudayaan, mengolah dan menyiapkan doa-doa tanah menyebar bergema, diselimuti api cahaya udara. Doa-doa tanah menyebar bergema, diselimuti api cahaya udara. Dengan lebih bermartabat, berani dan menghormati norma-norma lingkungan hidup juga. Bangkai bunga-bunga manusia berpijak di atas tanah yang sama. Bangkai bunga-bunga manusia berpijak di atas tanah yang sama. Doa-doa tanah menyebar bergema, diselimuti api cahaya udara. Doa-doa tanah menyebar bergema, diselimuti api cahaya udara. Ya, pendengar, itulah Rampak Genteng. Oke, Mas Teddy. Halo Mas Teddy. Halo. Ya. Halo, Oke. Halo. Ya, sudah terdengar jelas ini. Gimana nih ya tentang Rampak Genteng yang ini merupakan festival 3 tahunan, dan kali ini pasti banyak cerita dan inspirasi yang akan dibagikan melalui karya yang ditampilkan di Festival Rampak Genteng tahun ini, Mas Teddy. Ya, betul Mas. Terima kasih banyak buat kesempatannya pagi ini. Jadi Rampak Genteng akan diselenggarakan tanggal 11 November nanti, Mas. Jadi kita juga akan undang teman-teman yang di luar sana, semua pendengar untuk datang ke Jatiwangi tanggal 11 November nanti. Nah, Ya. ini festival Rampak Genteng ini yang kelima, Mas. Oh, yang kelima ini ya? Ya. Nah, kita mulai dari tahun 2012. Oke, apa sebetulnya yang menjadi konsep utama dalam mengarahkan musik untuk mendukung pertunjukan Rampak Genteng tahun ini? Sebenarnya kan itu nggak lepas dari latar belakang daerah kami ya Mas, ya, Jatiwangi sebagai penghasil genteng gitu ya sejak lama gitu ya. Itu kayak penghormatan kami terhadap tanah sih Mas. Oh ya. Salah satu. Penghormatan dan jadi ya, ada filosofinya ya pastinya. Iya betul Mas.
Ya betul Mas. Ini asumsi saya aja sih. Genteng itu kan terbuat dari tanah. Tapi Iya, betul. dengan penghormatan kita letakkan di atas untuk menaungi kita ya begitu. Menaungi rumah-rumah kita sehingga Iya, betul. kita bisa berteduh, kita nyaman di bawahnya, seperti itu ya. Iya betul Mas. Ya. Terus apa lagi nih? Ya. Lalu di sisi lain kita juga ingin mencari bentuk-bentuk lain dari tanah liat Mas. Selama ini kan menjadi genteng, nah kita bentuk permatanya tuh menjadi karya seni, menjadi musik, menjadi macam-macam kegiatan Mas. Lewat tanah gitu di Jatiwangi. Iya, iya. Jadi sebenarnya kegiatannya sih kalau untuk Rampak Genteng sebenarnya fokusnya emang di musik, tapi di tahun ini kita juga pengen menjadi ini tuh kayak sebuah pergerakan atau kesepakatan bersama orang-orang di Jatiwangi gitu. Jadi seperti biasa kan kita kegiatan ini diadakannya di bekas pabrik gula peninggalan ini ya, kolonial dulu ya. Ya. Oh seperti itu ya. Ya. Mas Teddy, saya masih penasaran ini siapa sih inisiatornya? Kok kepikiran begitu ya? Siapa dan kenapa kok kepikiran gitu mengkaitkan genteng dengan festival musik? Nah ini kan ya sesuatu yang menarik. Sebenarnya sih itu juga nggak jauh dari ini ya, dari tempat tinggal kita ya. Karena ya pertama di Jatiwangi kita pengen membuat tradisi baru sih Mas sebenarnya, tradisi musik tanah gitu, musik keramik, musik genteng gitu ya, Jatiwangi. Nah ini emang ini kegiatannya emang prosesnya sudah lama ya, dari tahun 2020 awal gitu kita sudah mulai mencoba mengeksplorasi tanah menjadi bunyi gitu. Kita membuat alat musiknya, membuat semacam pergerakannya gitu. Dan sudah jadi ada alat-alat musik yang diciptakan begitu. Alat musik banyak Mas di Jatiwangi seperti alat pukul atau alat tiup, alat petik, ya macam-macam ya. Grup musiknya juga banyak di Jatiwangi. Ya, dan itu menggunakan media tanah. Semuanya menggunakan instrumen dari tanah liat Mas, setiap grup musiknya. Jadi banyak banget grup musik dari Jatiwangi yang menggunakan instrumen-instrumen dari tanah liat. Wah keren ya, keren sekali dan penasaran nih. Nanti di festival Rampak Genteng itu bisa kelihatan ya, seperti apa sih alat-alat musiknya gitu ya. Kalau yang penasaran. Ya. Oke. Nah, Ya. Apa yang membedakan karya Anda dan juga teman-teman yang lain pada festival tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Mas Teddy? Tahun sebelumnya ya, seperti contohnya misalkan biasa yang berbeda-beda setiap Rampak Genteng. Apa yang membedakan? Misalnya di tahun 2012 itu kayak pertama kalinya biasanya Rampak Genteng di awal-awal dimulainya kita hanya menggunakan ini ya, genteng sebagai perkusi gitu ya. Jadi kayak perkusif semuanya, instrumennya tidak bernada lah katakanlah gitu ya Mas ya. Jadi bentuknya kayak apa ya, kayak ritmik dan beat-beat perkusi. Lalu mereka berkembang, misalkan tahun 2012 kita mengusung tema masyarakat tanah berbunyi gitu ya. Jadi di situ udah mulai banyak instrumennya segala macam. Lalu pesertanya juga sekitar 11.000 orang waktu itu. Wow, waktu itu saja sudah 12.000 orang ya? Iya, 11.000 orang 2018. Lalu 3 tahun kemudian pandemi datang. Nah itu yang membuat kita harus memikirkan ulang Rampak Genteng ya waktu tahun 2021. Ya. Jadi tahun 2021 tuh kita ngusung temanya waktu itu doa tanah. Bagaimana kita ingin ini ya, berdoa dan berharap bahwa kondisi situasi sekitar kita membaik gitu ya. Jadi secara artistik musiknya juga kita menggunakan banyak mengajak partisipannya itu dari kalangan pemuka agama gitu-gitu, membuat musik-musik religius gitu sih Mas di tahun 2021 kok. Ya. Dan tapi tetap waktu itu pesertanya tahun 2021 itu hanya 1.000 orang Mas. Dan itu sangat ketat banget. Kita juga misalkan nggak semua warga desa kita diajak terlibat karena kita juga tahu situasinya juga tidak mungkin ya. Tapi Rampak Genteng tetap berjalan untungnya.
Mhm. Nah, di tahun 2024 ini kita mengusung rampak genteng yaitu kerja tanah, Mas. Kerja tanah. Iya, kerja tanah. Oh, iya 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 iya. Jadi memang semua Ya, berawal dari tanah ya. ya ini tahun ini agak lebih banyak dari tahun 2020. Hmm? Mungkin sekitar masih akan terlibat di rampak genteng tahun ini. Lalu di setiap komposisi musiknya juga secara artistik kita banyak mengusung soal bagaimana tanah bekerja lah gitu lah ya Mas ya. Ya, Mas Teddy, Man- mohon maaf nih, barusan tadi nge-lag ya beberapa kali. Jadi tidak terdengar. Berapa banyak yang dilibatkan? Bisa diulangi, Mas? Untuk tahun ini partisipan rampak genteng sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Oke. Ada peningkatan dari 2021 ya targetnya, dan mudah-mudahan sih lebih dari 3.000 orang ya, bisa kembali ke 11 atau 12.000 seperti tahun 2019 ya. Tapi sebenarnya kayak itu emang sudah kita targetkan dari awal Mas, karena ada proses latihan kan, yang setiap hari kita berkeliling desa atau tempat atau sekolah ya untuk berlatih Mas. Oh, jadi sudah 3.000 angka itu sudah kita hitung dari awal ya. Baik. Iya, artinya kan itu baru yang terlibat ya. Mudah-mudahan yang hadir menonton begitu atau wisatawan dari manapun itu bisa maksimal. Iya Mas, ya berharap gitu ya. Misalnya penonton ingin hadir dan ingin merasakan suasana rampak genteng juga bisa hadir, atau teman-teman ingin ikut bergabung bersama kita juga silakan Mas, nanti kita siapkan gentengnya dan kita membunyikannya bersama. Ya, nah ini kan 3 tahunan sekali ya. Kalau dalam keseharian seni budaya masyarakat Majalengka khususnya di Genteng ini, apakah juga cukup mempengaruhi sehingga muncullah ide-ide seperti menggelar festival rampak genteng ini? Iya Mas, karena ya baik lagi karena Jatiwangi itu salah satu produsen genteng terbesar ya mungkin se-Asia Tenggara ya. Jadi memang banyak banget pekerja-pekerja genteng di sekitar kita gitu ya Mas ya. Walaupun dengan segala dinamikanya ya, kadang misalkan pasang surut penjualan genteng gitu-gitu ya. Tapi ya kita percaya dengan kegiatan ini juga ini menjadi salah satu promosi genteng sih. Tapi kan sebenarnya ini yang kita harapkan bahwa genteng bukan saja menjadi produk, tapi ini juga menjadi sebuah ini ya fenomena budaya gitu Mas ya. Ya, itu gentengnya memang ya tidak diragukan ya. Memang genteng itu sentra produsen genteng terbesar ya. Tapi maksud saya seni budaya dalam masyarakat keseharian itu memang terus berkembang ya di sana ya. Iya betul Mas. Ya di Jatiwangi terutama soal kebudayaan tanah ya. Itu cukup berkembang di Jatiwangi. Contohnya banyak banget. Misalkan sekarang, apalagi rampak genteng saat ini ya. Walaupun sebelum rampak genteng juga ada beberapa grup musik yang tumbuh di sekitaran Jatiwangi menggunakan instrumen dari tanah liat contohnya. Atau membuat bentuk-bentuk lain dari tanah liat. Baik, Mas Teddy, terakhir harapan dan juga mungkin sekaligus mempromosikan sekali lagi Rampak Genteng 2024 kepada seluruh pendengar Voice of Indonesia. Silakan. Oke, buat pendengar, mari datang ke Rampak Genteng 11 November nanti di Jatiwangi. Mari kita rayakan tanah bersama-sama dan membunyikannya, lalu kita sebarkan pada dunia. Baik, oke, terima kasih Mas Teddy waktunya. Sukses untuk Rampak Genteng 2024 dan semoga Majalengka semakin maju ya. Terima kasih Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Voice of Indonesia. Oke, pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Teddy yang merupakan seniman dan juga konduktor di Festival Rampak Genteng 2024. Unik ya, memang selama ini Genteng itu dikenal sebagai sentra produsen genteng terbesar ya untuk di Indonesia, bahkan sudah merambah ke dunia. Dan ternyata di balik produksi genteng itu masyarakatnya juga menjaga tradisi seni budaya, sehingga mereka bisa mengkaitkan ya bagaimana genteng sebagai komoditas, tetapi juga ada keterkaitan
perkembangan seni budaya juga di dalamnya, dan masyarakat di sana tentu saja semakin maju ya di berbagai sektor. Luar biasa. Voice of Indonesia.